Rahasia jalur langit, tema kita pada hari ini. Kenapa harus jalur langit yang kita tempuh? Bu, jalur darat itu macet. Dek, jalur darat itu punya banyak hambatan. Jalur darat itu sempit. Jalur langit lapang. Coba aja kalau kamu inget-inget. Ini kalau ngelihat di bawah nih kita kayak sumpek banget. Apalagi kalau kamu mulai ada di daerah-daerah padat Jakarta. Contohnya di Cawang. Ada Cawang bawah, ada Cawang atas, ada Cawang kamu. Sayang maksudnya ya. Ini banyak adik-adik nih. Cawang aku nggak, Dek? Masya Allah. Jalur darat ini suka sumpek, suka padat. Tapi kalau kamu naik ke atasnya gedung paling atas, terus kamu lihat arah langit. Pernah ngelihat kemacetan pesawat gak di langit? Gak pernah. Pernah lihat ada lampu merah gak di langit? Gak pernah. Jalan bebas hambatan, yang benar-benar bebas hambatan adalah jalur langit. Makanya perlu banget buat kita tempuh jalur yang satu ini. Jalur langit, jalur antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menamakan dirinya Maliki Yaumiddin, pemilik hari kebangkitan, yang telah menamakan dirinya Rabbil Alamin, Tuhan penguasa semesta, penguasa alam jagat raya, jalur bumi, jalur langit, semuanya dialah sang penggenggamnya. Itu sebabnya Nabi kita Muhammad alaihissalam saat baru lahir di dunia nih, Dek, Nabi Muhammad waktu awal lahir ke dunia, tangannya rafi'an ilas sama, tangannya menunjuk ke arah langit, sebuah isyarat bahwasanya beliau akan menjadi penghubung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhannya. Sebuah isyarat bahwasanya beliau akan menjadi perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta. Jalurnya Allah, jalur langit, harus sesuai sama apa yang dipesankan, yang disampaikan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah mengatakan tentangnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Qul, sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, ana basyarum mithlukum, saya memang manusia seperti kalian juga. Kalian makan, saya makan. Kalian tidur, saya tidur. Kalian menikah, saya menikah. Kalian punya anak, saya punya anak. Saya sama kalian juga. Kalian sakit, saya juga merasakan sakit. Innama ana basyar, saya manusia seperti kalian. Sampaikan itu kepada umatmu wahai Nabi Muhammad. Akan tetapi yuha ilayya, jangan lupa
saya adalah hamba wahyu, telah diwahyukan kepadaku peta menuju jalur langit. Peta kebahagiaan hidup dunia membawamu kepada kebahagiaan hidup akhirat. Peta untuk membuatmu kenal kepada Sang Pencipta. Jalan hidup yang dapat membawamu menuju surga. Ini namanya jalur langit. Yang paling rugi yang gak mau ngikutin peta ini. Yang paling sukses yang jalan hidupnya mengikuti peta ini, mengikuti jalur langit ini. Karenanya adik-adik, ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan, izinkan saya di kajian ini menyampaikan padamu tentang bagaimana cara kita menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala lewat jalur langitnya. Biar gak sumpek hidupmu di dunia, biar matimu husnul khotimah, biar di akhirat nanti dapat masuk surga. Bukankah itu yang kamu mau? Bukankah itu yang kamu inginkan? Adik-adik, bukankah itu adalah cita-citamu? Betul? Bahagia di dunia, mati husnul khotimah, di akhirat masuk surga. Adakah keinginan lebih tinggi daripada itu? Adakah cita-cita lebih mulia daripada itu? Enggak ada. Mesti menempuh jalur langitnya, karena surga adanya di langit. Karena segala kebaikan-kebaikan turun dari alam langitnya Allah Subhanahu wa taala menuju ke alam dunia ini. Saat kamu rasa dadamu sesak di dunia, maka naiklah ke atas dan menengadahlah. Maka dada langit siap untuk merengkuhmu, menjadikan sesakmu tak lagi bernilai apa-apa. Sesakmu jadi lega, sesakmu jadi lega. Ayo nih, buat adik-adik yang kegalauan mulu dengerin saya. Buat ibu-ibu yang pusing mulu, terutama kalau lihat sisa saldo akhir bulan, dengerin saya. Simak baik-baik jalur langit. Gimana sih caranya kita menempuh jalur langit? Pertama, apa aja jalur langit yang bisa kita tempuh? Pertama, sholat. Itu adalah jalur langit yang jangan sampai pernah kamu tinggalkan. Sayyidina Muhammad Al-Bagir berkata kepada putranya Sayyidina Ja'far As-Sadiq, "Ya bunai, ittasil billah." Wahai anakku, senantiasalah terkoneksi dengan Allah, senantiasalah tempuh jalur langit menyampaikanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringlah terkoneksi sama Allah. Anaknya bertanya, "Kaifa attasil bih ya walidi?" Bagaimana caraku untuk selalu terkoneksi dengan Allah? Bagaimana caraku berkomunikasi sama Allah? Bagaimana caraku menempuh jalur langit? Ayahandanya berkata,